Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Puji kita panjatkan kepada yang tinggi, yang maha tinggi. Puja yang kita panjatkan kepada yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, menuntun kita dengan taufik serta hidayahnya, menuntun kita, membimbing kita hingga sampai dengan detik ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik serta hidayah, nikmat kesehatan, nikmat keamanan, serta nikmat thalabul ilmi, serta nikmat tempat lainnya yang begitu luas, yang begitu banyak, yang begitu besar, hingga tiada ada seorang pun manusia yang dapat menuliskan, melukiskan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut, salah satunya dengan menghadirkan jasadiah ruhiyah kita, mata mata kemudian pendengaran kita, penglihatan kita untuk hadir duduk bermajelis bersama bubiku mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at tabi'in, para ulama hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah kita telah tiba kembali di hari Senin, hari ke-18 bulan Mei 2026, atau memasuki hari pertama di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, di mana sebagian besar kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadah haji telah berangkat, dan ada sebagian lagi yang masih berada di Indonesia, yang masih berada di tanah air. Semoga kita doakan kepada mereka yang akan melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kemudahan, kekhusyuan hingga menjadi haji mabrur mabrurah. Dan jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kajian pada malam hari ini seperti biasa, kajian Senin malam, yakni kajian Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maktun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, yang pada malam hari ini yaitu masih bertemakan tentang dekatnya peristiwa dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita akan sama-sama masih membahas munculnya nabi-nabi palsu lainnya. Dan insya Allah kajian ini seperti biasa akan dibimbing oleh gurunda tercinta Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau baru saja bergabung ke dalam Zoom meeting Bumikum Mengaji. Namun jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, sambil menunggu kesiapan Ustazul Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala, kami ingin sampaikan kepada jemaah sekalian untuk sama-sama mengkalibrasi, meluruskan niat kita untuk berthalabul ilmi dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, meningkat ilmu ini dengan tulisan, dan mudah-mudahan kita dapat memahami, mentadaburi apa-apa yang akan kita pelajari 1 jam ke depan. Alhamdulillah Ustaz Zuna sudah hadir di tengah kita. Assalamualaikum Ustazi. ثم ترضوا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط Assalamualaikum أو Mas. جاء أحد Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zuna, sehat Ustaz? Alhamdulillah, ini bocor suara dari mana Kang sih? Alhamdulillah Ustaz, sehat Ustaz. Alhamdulillah khair walafiat. Bagaimana Ustaz dan keluarga semuanya sehat-sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat walafiat Kang sih. Alhamdulillah. Tampak suasana baru ini Ustaz. Ada di Di Jakarta atau di kamar mana ini Ustaz? anak-anak Kang sih. Oh, pantesan berwarna. Gitu. Alhamdulillah, Allah ya barik fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah kami sudah berkumpul di sini ada sekitar 36, 38 jamaah
yang hadir pada malam hari ini, dan insya Allah kami akan siap untuk menyimak kajian pada malam hari ini. Masih peristiwa dekatnya ajal Rasulullah SAW, dan subtopiknya adalah munculnya nabi-nabi palsu lainnya. Oleh karena itu, kami persilakan saja kepada Ustazuna untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustazi, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatillah, saudaraku, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanur Rahim, yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk menjalani hari-hari yang terbaik sepanjang tahun. Hari-hari ini kita sudah masuk tanggal 2 Dzulhijjah, walillahil hamdu wal minnah. Nikmat yang besar, nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani hari-hari ini, yang dimana kata Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan At-Tirmidzi, dari bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu ahabbu ila Allah taala min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang amal saleh itu begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti 10 hari pertama ini. Dan kemudian sebagian sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' minhuma bi syai'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan pahala jihad pun kalah ya, pahalanya dengan semua amal saleh dan ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Kecuali bagi seseorang yang dia keluar dengan harta dan nyawanya dan tidak ada satupun yang tersisa dari itu semuanya. Artinya harta dan nyawanya terkorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu yang sangat luar biasa dahsyatnya terkait dengan 10 hari ini, sampai beliau menyebutkan ketika ditanya terkait bagaimana dengan jihad, Nabi SAW mengatakan pahala amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama ini lebih besar dari jihad. Nah, perlu kita bertanya terkait dengan kenapa para sahabat radhiyallahu anhum bertanya dengan mempertanyakan tentang suatu amalan. Mereka tidak menanyakan tentang bagaimana dengan waktu yang lain ya Rasulullah. Karena Nabi SAW mengabarkan tentang dahsyatnya suatu waktu, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kemudian kenapa Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan terkait dengan dahsyatnya suatu waktu itu, dan sahabat bertanya dengan amalan, yaitu jihad fi sabilillah. Karena ikhwatal iman, wallahu a'lam bishawab, di antara hikmahnya adalah yang pertama bahwa Dzulhijjah di antara bulan-bulan haram. Dzulhijjah di antara bulan-bulan haram. Di mana bulan-bulan haram itu diharamkan bagi kita, bagi kaum muslimin, dan itu sudah menjadi sesuatu yang sangat baqi di masyarakat jahiliyah terkait dengan bahwa bulan haram adalah bulan di antaranya adalah diharamkannya untuk berperang, ya, haram untuk berperang. Sedangkan kita semua umat Islam menyadari bahwa tidak ada amalan yang memiliki pahala yang terbesar di dalam dinul Islam melebihi jihad fi sabilillah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhurmatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Punuknya Islam, puncaknya Islam adalah jihad fi sabilillah. Ini disadari oleh setiap muslim. Nah, disitulah para sahabat bertanya, kalau amalan soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama ini, bukankah di antara amalan itu, di antara amal soleh, ada
jihad fisabilillah. Namun masalahnya adalah bahwa jihad tidak bisa dilakukan di bulan-bulan Dzulhijjah, di bulan haram, ya, di antara bulan Dzulhijjah tidak bisa dilakukan di sana. Nah, bagaimana dengan pahala jihad? Ya, yang pahala jihad itu pastinya tidak bisa dilakukan di bulan-bulan haram, kecuali dalam kondisi diserang. Ya, dalam kondisi diserang maka halal bagi umat Islam untuk membela diri di dalam hal tersebut. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pahala amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini lebih besar daripada pahala jihad fisabilillah. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi SAW menyebutkan semua amal saleh, ya, itu dilipat gandakan pahalanya, dan itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, suaranya sama. Suara sama. Bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara keutamaannya di dalam Al-Qur'an, yaitu di firman-Nya wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Ya, walayalin ashar, demi 10 malam. Di surat Al-Fajr. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu kecuali Allah menunjukkan hebatnya sesuatu tersebut. Oh, sesuatu itu sesuatu yang sangat hebat. Dan disinilah ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kita berada di 10 hari itu, dan pun kita termasuk di antara mereka yang insya Allah sedang melakukan amal saleh, ya, mengkaji sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam mengkaji sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan benarnya kenabian beliau, kerisalahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita bahwa kita telah membahas pada pembahasan sebelumnya tentang Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah si nabi palsu ini, yang dia didukung dengan kekuatan yang sangat besar, ya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tidak lama dari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di era kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah Subhanahu wa taala menghabisi Musailamah al-Kadzdzab dan semua pengikutnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setelah Musailamah al-Kadzdzab, sebagaimana kita mengetahui bahwa kejahatan itu terduplikasi atau mudah diduplikasi. Kejahatan itu atau keburukan atau suatu kemaksiatan, ketika ada satu orang yang mempeloporinya, ya, memprakarsainya, dan kemudian mendapatkan support dan dukungan cukup signifikan dari sebagian masyarakat, maka biasanya langsung muncul orang-orang yang lainnya yang meniru kemungkaran dan kejahatan tersebut. Ya, ketika muncul satu orang mengaku dirinya menjadi seorang nabi, maka latahlah yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Semua kejahatan dan kemungkaran, kemaksiatan itu seperti itu. Ya, tidak tiba-tiba LGBT itu seperti sekarang misalnya, tapi itu dimulai dengan 1, 2, 3 gelintir orang yang dengan beraninya menunjukkan kebodohan dia, kejahilan dia, kerusakan dirinya, kebejatan dirinya itu dengan melanggar fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya, ya, dengan memunculkan tampilan laki-laki menyerupai wanita atau yang semisalnya. Setelah kemudian ada pemakluman, pewajaran, normalisasi dari sebagian orang, maka kemudian suara itu didukung oleh banyak orang, maka jadilah kesesatan ini menjadi sebuah gerakan yang cukup masif dan didukung oleh bahkan sekarang ini undang-undang dan negara. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman. Demikian pula dengan munculnya nabi-nabi palsu ini. Setelah Musailamah al-Kadzdzab dengan gerakannya itu, dan dia pun mendapatkan dukungan yang signifikan, bahkan berhasil membunuh sejumlah sahabat. Karena detail ceritanya bisa antum membaca di dalam sejumlah buku-buku sirah seperti Al-Bidayah wan Nihayah, atau ketika antum membaca buku-buku sejarah yang ditulis oleh sebagian dai atau ustaz kita, seperti misalnya antum bisa membaca di dalam buku yang ditulis oleh Ustaz Farid Qasim, ya, Ustaz Farid bin Qasim hafizahullah. Beliau menulis buku sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ya, dan buku beliau seorang dai di antara dai Ahlus Sunnah yang hidup di negeri kita, ya, jazakallahu khairan. Dan 4 buku itu pun sudah terbit juga. Di sana menyebutkan sejumlah peran besar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya, dari para khulafaur rasyidin yang 4 ini.
Di antaranya bagaimana peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika membasmi gerakan nabi-nabi palsu ini. Dan pudarnya atau padamnya para nabi palsu ini di awal munculnya mereka itu sudah menunjukkan kepada kita akan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad SAW dan kebatilan mereka. Ya, bagaimana mereka baru saja mereka menyuarakan kesesatan mereka, baru saja mereka memunculkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala habisi. Sebagaimana yang Allah firmankan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para penentangmu mereka lah yang bakal buntu, mereka lah yang bakal tidak akan kesebut. Di antara yang muncul, di antara nabi-nabi palsu yang lainnya yang muncul di era Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi. Dia muncul di Yaman, di San'ah, ya, di Yaman. Al-Aswad Al-Ansi. Dia mengklaim kenabian juga dan diikuti oleh kaumnya Banu Abbas dan sejumlah orang dari Bani Manhaj, ya. Dan dia sebagaimana si Musailamah Al-Kadzdzab menyebut dirinya sebagai Rahmanul Yamamah, ya, Rahmannya Yamamah, di sini dia menyebut dirinya sebagai Rahmanul Yaman, ya, pengasihnya Yaman, Rahmanul Yaman. Al-Aswad, ya, Al-Aswad Al-Ansi, nama aslinya adalah Abhalah bin Ka'ab. Abhalah bin Ka'ab. Kenapa disebut Al-Aswad? Al-Aswad itu artinya hitam. Karena memang orangnya hitam, ya, mukanya hitam. Ya, dan dia mengaku dirinya sebagai nabi. Karena memang tampilan zahirnya, ya, tidak menjual untuk menjadi seorang nabi, ya. Karena antum memahami kalau membaca dalam perjalanan hidup para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa taala selalu memilih para nabi itu dari yang terbaik di antara mereka. Secara postur dan penampilan mereka dipilih orang-orang yang terbaik di kalangan para nabi tersebut, ya. Tidak ada nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki cacat fisik. Ya, mereka memiliki kesempurnaan fisik yang luar biasa. Itu di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka oleh karena itulah di antara argumen dan hujjah para ulama ketika menjelaskan tentang Luqman, siapakah sosok Luqman? Luqman yang ada di dalam kisah surat Luqman, apakah dia seorang nabi atau bukan? Di antara argumen para ulama yang menjelaskan bahwa dia bukanlah nabi, ya, di samping profesinya sebagai seorang budak, ya, dia adalah seorang budak dan dia pun adalah salah satu penganut atau pengikut dari Nabiullah Dawud alaihissalam yang hidup di zaman Nabi Dawud. Itu bisa membaca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan karena memang secara fisik, secara wajah yang hitam ini dia tidak terlalu menjual, maka dia selalu memakai penutup wajah. Sehingga dia juga di samping dipanggil dengan Al-Aswad, ya, si hitam, Al-Ansi, dia juga dipanggil dengan Dzul Khimar, ya, Dzul Khimar. Ya, kenapa disebut Dzul Khimar? Karena selalu menutup wajah. Ya, khimar itu artinya penutup wajah, ya, atau penutup kepala itu khimar, ya, kerudung, jilbab, ya, nama lainnya adalah khimar. Dia menutup wajahnya dengan khimar itu tadi supaya tidak terlihat wajahnya. Dan Al-Aswad ini memulai profesinya sebelum mengklaim menjadi nabi, ya, adalah menjadi dukun. Ya, dia dukun. Dan ini dukun, Al-Aswad ini dukun yang memang sangat bekerja sama dengan jin dan setan. Sehingga dia itu menunjukkan hal-hal yang menakjubkan dari kemampuan dia ini, ya. Ilmu dukunnya luar biasa. Bahkan jin yang mendukung dia, artinya jin yang mensupport dia ini untuk melakukan praktek ini, dia selalu memberitahukan kepada dia siapa yang bakal datang, orang itu akan datang dengan niat seperti apa dan lain sebagainya. Itu diketahui oleh Al-Aswad ketika orang itu muncul. Ya, orang itu kadang dengan niat jahat, niat buruk kepada Al-Aswad Al-Ansi, tapi kemudian ketika di hadapan Al-Aswad Al-Ansi, ya, maka Al-Aswad Al-Ansi mengatakan kepada orang tersebut, saya tahu niat kamu adalah begini, begitu, dan begini, dan begitu. Saya tahu niat kamu. Maka orang itu terpukau, ya, dengan apa yang ditujukan oleh Al-Aswad Al-Ansi tersebut. Karena terpukau seperti itu, maka membuat banyak orang akhirnya menjadi followersnya dia, ya. Karena
manusia mudah sekali terpukau dengan hal-hal yang menakjubkan. Ya, untung saja di zaman itu belum ada pesulap merah. Kalau ada pesulap merah, mungkin insya Allah akan terbongkar sejumlah kebohongan-kebohongan dari si Al-Aswad Al-Ansi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali dia mengklaim ya kenabiannya itu sepulang Nabi SAW dari Haji Wada. Ya, dan kemudian dia didukung oleh kabilahnya, oleh sukunya, suku Manhaj, ya dari Bani Manhaj, dan kemudian mereka berencana untuk menguasai Najran, salah satu daerah di daerah yang tidak jauh dengan Yaman. Mereka menyerang Najran, mereka mengeluarkan perwakilan Nabi Muhammad SAW yang ada di sana. Jadi Nabi SAW menunjuk beberapa orang untuk menjadi pemimpin di sana, semacam gubernur, ya, atau wali kota. Mereka mengusir Amr bin Hazm, Khalid ibnu Sa'id radhiyallahu anhuma, ya. Mereka mengusirnya, padahal dua orang ini adalah perwakilan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka terus menyerang sampai sejumlah daerah di negeri Yaman, sampai juga diantaranya sejumlah sahabat yang diutus oleh Nabi SAW untuk menjadi da'i di daerah tersebut. Ya, di antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun terusir karena apa yang dilakukan oleh si Al-Aswad Al-Ansi ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sampai ketika dia menguasai Najran, dan tidak lama dia menguasai San'a, dan bahkan mengusir Al-Muhajir bin Umayyah radhiyallahu an. Al-Muhajir bin Umayyah adalah gubernur Nabi SAW di negeri tersebut, dan dia menguasainya, dan semakin kuatlah kedudukan dia ketika Nabi SAW sakit. Ya, sakitnya Nabi SAW membuat perhatian kaum muslimin yang pada saat itu berada di kota Madinah. Mereka, kepemimpinan mereka adalah Rasulullah SAW. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sakit, maka sejumlah kebijakan, keputusan itu tidak diambil dalam kondisi seperti itu. Dan Al-Aswad ini punya dua setan peliharaan, ya, dua jin peliharaan. Yang satu namanya Suhaiq, dan satu namanya Syuqaiq. Ya, Suhaiq dan Syuqaiq. Dan Suhaiq dan Syuqaiq inilah yang selalu memberikan informasi-informasi kepada si Al-Aswad Al-Ansi terhadap urusan terhadap sejumlah apa yang diucapkan oleh orang. Ya, pembisik-pembisiknya dia ini adalah dua jin ini tadi. Karena memang profesi awalnya adalah dukun. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillahnya dia tidak menunggu lama, bahkan sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW, Al-Aswad Al-Ansi ini sudah mati. Ya, sudah mati. Ya, dia dibunuh oleh salah seorang sahabat yang bernama Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu. Ya, cerita detailnya, ya, kebetulan tadi Ana sempat membaca di dalam kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah, dan cukup detail beliau menjelaskan di dalam risalah ini, tapi Anda tidak perlu menceritakan secara detail bagaimana, tapi alhamdulillah berita itu disampaikan, ya, sampai berita kematiannya Al-Aswad Al-Ansi ini sampai ke kota Madinah, ya, beritanya di hari wafatnya Rasulullah SAW. Ya, di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW, di hari itu tersampaikan berita bahwa Al-Aswad Al-Ansi mati, dibunuh oleh Fairuz Ad-Dailami radhiyallahu anhu wa arda. Kemudian di antara nabi yang lain, ya, di antara orang lain yang mengaku dirinya nabi di era Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang bernama Tulaihah ibnu Khuwailid al-Asadi. Ya, Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Ini adalah pengklaim nabi ketiga di era Nabi Muhammad SAW. Tulaihah ini dari Bani Asad, ya, dia aslinya adalah di antara rombongan yang datang ke kota Madinah untuk menyatakan keislamannya, ya, bersama kaumnya menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Tapi setelah itu, setelah balik, dia murtad, ya, dan mengklaim kenabian. Dan ada beberapa orang memfollow dia, ya, dan ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah,
di kajian sebelumnya telah Ana sampaikan bahwa sejumlah orang-orang yang mengklaim Nabi ini pasti mereka memiliki sesuatu yang dengan itu bisa mereka jual untuk di-follow oleh banyak orang. Ya, sebelum ketika Ana membahas tentang Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Al-Aswad al-Ansi ini juga dia punya kemampuan menyihir orang dan juga kemampuan dengan menyihir dengan kata-katanya yang sangat mempengaruhi orang, ya. Termasuk juga Tulaiha al-Asadi ini seperti itu juga. Dan waktu Tulaiha, ya, Tulaiha ini ketika dia mengaku dirinya Nabi dan diikuti oleh sejumlah orang, dia pun mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengirim surat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat komitmen perjanjian damai dan pembagian kekuasaan dan yang semisalnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengutus sejumlah sahabat, diantaranya Dhirar ibn al-Azwar radhiyallahu an, ya, salah seorang sahabat yang memiliki peran yang sangat besar di era Khulafaur Rasyidin, yang beliau ini salah seorang sahabat yang luar biasa kemampuannya di dalam berjihad dan strategi perang, ya. Nabi SAW menunjuk Dhirar ibn al-Azwar beserta orang-orang beliau dari Bani Asad untuk menyerang atau menghabisi Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi, ya, memerintahkan kepada dia untuk taubat, atau kalau dia tetap murtad maka harus diperangi. Dan tetap seperti itu, ya, artinya dalam kondisi peperangan ini non-stop sampai di hari wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di era kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di situ Abu Bakar As-Siddiq di era beliau mengutus Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, dan Khalid ke sana, ya, dengan pasukannya. Disitulah dia menghadapi pasukannya Tulaiha dan mengalahkan Tulaiha. Dan Tulaiha pun akhirnya kalah, tapi tidak sampai terbunuh. Dia lari ke negeri Syam. Nah, lari ke negeri Syam. Di situ dia mulai sadar akan kesalahan-kesalahannya. Si Tulaiha ini sadar akan kesalahan-kesalahannya. Akhirnya dia taubat, dia masuk Islam lagi, dan kemudian memperbagus keislamannya. Ya, dia memperbagus keislamannya sampai dia akhirnya termasuk orang-orang yang ikut berjihad bersama kaum muslimin pada perang Qadisiyah. Ya, beliau terluka sangat parah pada waktu peristiwa perang Qadisiyah bersama umat Islam, ya, di zaman itu, di zaman Qadisiyah, di eranya Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait nabi-nabi palsu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون." Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, siapa lagi yang lebih zalim ketimbang orang-orang yang berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengatakan telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada wahyu sama sekali yang sampai kepada dia, ya, atau dia mengatakan aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan, ya, dia mengklaim akan menurunkan seperti Al-Qur'an. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang-orang ini yang berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah orang di puncak kebohongan yang luar biasa, ya, nggak tanggung-tanggung dia berbohongnya atas nama Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah menyampaikan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan nanti kamu perhatikan bagaimana orang-orang zalim itu ketika sedang sakaratul maut. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, ketika itu para malaikat menggebuki mereka, ya, di saat sakaratul maut itu menggebuki orang tersebut, ya, dengan mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah rohmu, ya, keluarkanlah jiwamu, ya, sambil digebuki oleh para malaikat di saat dia sakaratul maut. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan, yang sangat merendahkanmu karena kamu berbicara atau berkata tentang Allah tanpa kebenaran. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun,
dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ikhwatal iman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan para pengaku nabi-nabi, para pengaku-pengaku nabi ini. Allah hinakan dengan sangat luar biasa, terutama di saat sakaratul mautnya. Antum membaca itu di dalam semua kisah, termasuk juga misalnya silahkan antum membaca tentang kisahnya si Mirza Ghulam Ahmad, ya pengaku nabi palsu dari India. Bagaimana matinya dia? Allah dengan sangat sederhana menyiksa si Mirza Ghulam Ahmad ini dengan satu hukuman yang sangat simpel saja. Allah matikan saraf kebelet dari dirinya. Sehingga si Mirza Ghulam Ahmad ini keluar kotoran dari dirinya tanpa bisa dia menahan. Tanpa dia bisa menahan. Jadi ketika mau buang air saja begitu. Ya. Saraf kebeletnya nggak ada. Begitu saja Allah menghukum dia. Dan akhirnya orang tidak ada yang mendekati dia. Dia terpapar penyakit yang seperti itu di tempat tidurnya dengan bau kotoran yang na'udzubillah. Allah hukum dia seperti itu. Matinya dalam keadaan yang sangat hina. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sebagaimana beliau sebutkan, tapi bukan di dalam buku tafsirnya, tapi di dalam buku ini, di dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, beliau menyebutkan فَمُسَيْلَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَأَمْثَالُهُمَا لَعَنَهُمُ اللَّهُ أَحَقُّ النَّاسِ دُخُولًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَأَوْلَاهُمْ بِهَذِهِ الْعُقُوبَةِ الْعَظِيمَةِ. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya ketika menjelaskan ayat ini, Musailamah dan Al-Aswad, ya dua orang yang telah disebutkan yang tidak taubat, dan orang-orang yang semisal mereka. Ya, semisal mereka itu setiap zaman pasti muncul. Ya, Allah melaknat mereka. Orang-orang itu adalah yang paling berhak kena hukuman sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya, dengan hukuman yang sangat berat. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatal iman, ini sejumlah peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah. Kita masuk tahun ke-11 Hijriyah. Di mana di tahun ke-11 Hijriyah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu untuk ke Balkan, ke Palestina, untuk menyerang Romawi di sana. Di hari Senin, ya, di 4 hari terakhir dari bulan Safar. Ya, 4 hari terakhir dari bulan Safar. Artinya beberapa hari, ya kurang lebih 20 hari sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kurang lebih 20 hari sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW berinisiatif untuk menyerang Romawi. Ya, dan Nabi SAW. Kenapa? Panggil abang sama kakak, yuk. Panggil abang sama kakak. Kenapa dibiarin? Ya. Situ sama kakak. Mau sama kakak. Itu namanya. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW berinisiatif untuk menyerang Romawi. Maka Nabi SAW memanggil Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, memanggil Usama bin Zaid. Pada saat itu usia Usama, ya, dengan hitungan Hijriyah itu adalah 18 tahun. Kenapa? Usianya adalah 18 tahun. Nabi SAW menunjuk dia untuk menjadi pemimpin pasukan ini. 18 tahun ya khawatirlah. Nabi SAW menunjuk dia untuk menjadi panglima perang menyerang Romawi. Yang ini mana bonekanya? Bonekanya ini. Ambil boneka satu.
Saya biar saya ambil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Usamah bin Zaid untuk menjadi panglima perang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk beliau untuk ke tanah Filistin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Usamah radhiyallahu anhu, "Sir ila mawdi'i maqtali abik, fa'utihumul khair." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Usamah, pergilah kamu ke negeri tempat matinya ayahmu." Ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah seseorang yang dikenal dengan sebutan orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, yang matinya ketika terjadi perang Mu'tah melawan Romawi, ya, di Palestina, yang meninggal di sana. Nabi SAW berpesan kepada Usamah, "Wahai Usamah, berangkatlah kamu menjadi panglima perang, ya, fa'utihumul khail, tunggangi kudamu sampai ke negeri mereka. Faqad wallaituka 'alal jaysh, aku menunjukmu untuk menjadi pemimpin pasukan pada saat ini. Fa'aghir sabahan 'ala ahli Ubna, ya, seranglah di pagi hari. Wa harriq 'alaihim, ya, serbu mereka. Wa asri'is sayr tasbiqil akhbar, percepat, ya, perjalananmu menuju ke sana, ya, sehingga kamu mengalahkan berita yang akan sampai kepada pemimpin Romawi di saat itu. Fa in zafarakallahu fa'aqlilil labtha fihim, ketika engkau diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama kamu tinggal di sana, cepat balik. Wa khudh ma'akal adilla'a wa qaddimil uyuna wat tala'i amamak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu harus menunjuk sejumlah orang yang menunjukkan jalan kepadamu, sehingga kamu mengetahui perjalananmu menuju Palestina tersebut, dan di sepanjang perjalanan kamu harus mengirim intelijen, ya, kirimlah intelijen, mata-mata untuk memantau dan mengamati gerak-gerik lawan dan musuh sebelum kamu sampai ke tempat tersebut. Ini yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Usamah bin Zaid. Di sini pun memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi antum, bagi kita semuanya. Ikhwatal iman, usia 18 tahun, ya, dengan hitungan qamariyah, artinya masih 16 tahun mungkin kurang lebih dengan hitungan syamsiyah, ya. Dan di usia segitu Nabi SAW memberikan amanah kepadanya untuk menjadi panglima perang dan memimpin pasukan itu untuk menyerang Romawi, yang itu pun memberikan inspirasi kepada antum, kepada kita semuanya. Dan ini merekonstruksi banyak hal. Di antara rekonstruksi apa yang ada di dalam diri kita, yaitu yang pertama, bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya. Sehingga mereka di usia segitu, kita tidak lagi mengatakan mereka produktif. Mereka siap jadi leader. Mereka siap menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Di usia yang anak-anak kita, di usia jangan bicara 18 tahun, ya, 25 tahun pun masih setengah matang. Ya, tidak bisa dikatakan matang. Kalau mau katakan mentah, mungkin anak kurang, masih terlalu ekstrim. Masih setengah matang. Ya, di usia 25 tahun. Dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat itu sehingga sesuai dengan fitrahnya manusia. Maksudnya fitrahnya manusia yang bagaimana? Ikhwatal iman, di dalam syariat, manusia itu dikatakan sudah mulai bertanggung jawab dengan beban dosa dan diwajibkan untuk menjalankan sejumlah kewajiban. Dia harus mandiri secara diri sendiri, mempertanggungjawabkan semua sikap-sikapnya ketika usia baligh, ketika sampai pada usia baligh. Di saat baligh, maka dia bertanggung jawab terhadap dirinya tentang pahala dan dosa, dan itu menjadi tanggung jawab penuh bagi dia dunia dan akhirat. Dan di situ harusnya bukan cuma tanda-tanda fisik yang ada pada diri seseorang dikatakan bahwa dia sudah dewasa, sudah baligh, tapi juga tanda-tanda psikis di mana dia bertanggung jawab untuk memikul tanggung jawab yang lebih siap bagi dirinya untuk dia menjadi pemimpin bagi umatnya, bagi lingkungannya, bagi masyarakatnya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu bagi setiap kita untuk mulai mempelajari dan mengeksplorasi bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat generasinya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang masak, yang matang, yang siap, bukan cuma sebagai orang yang sudah dewasa, tapi menjadi orang-orang yang siap untuk menjadi leader-leader hebat di usia segitu.
Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat, bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana shortcut di dalam pendidikan dan pembelajaran. Kalau misalnya sistem pendidikan yang ada sekarang ini mengajarkan bahwa anak SD itu harus 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini konsep yang kita telan begitu saja, mentah-mentah, ya, nggak pakai dimasak. Mentah-mentah kita telan begitu saja tanpa kita memikirkan kenapa sekolah dasar itu harus 6 tahun. Kenapa sekolah menengah pertama harus 3 tahun? Kenapa sekolah menengah atas harus 3 tahun? Kenapa kuliah harus sekian tahun? Dan bagaimana sistem pembelajaran modern itu menjadikan seorang anak menjadi anak-anak yang tidak produktif sampai di usia yang melampaui batas. Ya, usia yang tidak bisa dikatakan lagi remaja, bahkan dewasa, bahkan melewati dewasa. Ya, itu kita bisa melihat di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Bahwa jangankan mereka menunggu sarjana, ya, bahkan mereka sudah sarjana sekalipun, mereka seringkali belum produktif. Ini harusnya menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di hari Rabu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit, di mana sakit itu yang menjadi penyebab wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di hari Kamis paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Usama dan menyerahkan panji kepada beliau. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukain Aisyah, bukain. Nabi SAW bersabda kepada Usama, "Ughdu bismillah, fi sabilillah, faqatil man kafara billah." Seranglah dengan nama Allah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan berperanglah atau perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Usamah pun membawa panji perang itu di tangannya dan kemudian dia menyerahkannya kepada Buraidah ibn Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Ya, dan dia mengumpulkan pasukannya di satu tempat di dekat kota Madinah yang disebut dengan Jurf. Mereka menanti instruksi berikutnya. Ya, menanti instruksi berikutnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Dan amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini direspon dengan sangat luar biasa oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga tidak sedikit dari sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar berada di pasukannya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang besar yang berada di belakangnya Usamah, berada di pasukan itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, termasuk orang-orang yang mubasysyirin bil jannah. Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Qatadah ibn Nu'man, Salamah bin Aslam bin Harish, ya, sahabat-sahabat senior dari kalangan Muhajirin dan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in berada di belakang Usamah, si anak muda yang usianya 18 tahun. Di sini juga kita melihat bagaimana leadershipnya Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana juga hati para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka tidak muncul hasad, iri, dengki. Kenapa kok dia, kenapa bukan saya? Tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena yang penting adalah satu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Itu yang mereka lakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sebagian orang di saat itu, ya, coba lihat satu aja. Ya, ada sebagian orang yang di masa itu membicarakan kepemimpinan Usamah, ya, karena dilihat terlalu sangat muda untuk diberi amanah yang sangat besar ini, ya, yang sampai informasi itu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di saat itulah nantinya kita akan sampai pada pembahasan itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah dan menjelaskan kelayakan Usamah bin Zaid, bahwa Usamah bin Zaid adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin. Insyaallah kita akan membahas khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjelaskan kedudukan Usamah radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Usamah sudah jalan.
dengan pasukannya di satu tempat yang namanya Jurf. Mereka menunggu kelanjutan instruksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus mereka lakukan? Sampai dia mengirim intelijennya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang menunda berkelanjutannya pasukan ini untuk melanjutkan perjalanannya ke Palestina adalah informasi sakitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mereka menunggu apa langkah yang harus dilakukan, apa keputusan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Dan Subhanallah, itulah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pasukan Usamah tertahan di Juruf ini sampai keputusan Allah mewafatkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan itu atas instruksi dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika dakwah semakin sempurna, Islam sudah merambah ke seluruh penjuru Jazirah Arabia. Dan manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Di situ mulai dikenalnya Islam di banyak penjuru dunia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kemuliaan dan keunggulan Islam melebihi semua agama yang ada. Ketika Allah menunjukkan semua kebesaran itu, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai merasakan dekatnya ajal beliau. Maka beliau pun mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu terlihat ditunjukkan dari sejumlah sikap, ucapan dan perbuatan dan sikap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyarat jangan dibuang, jangan dibuang. Jangan dibuang, diambil. Dibersihin. Dibersihin, jangan dibuang ya Aisyah. Diambil. Ya, di situ menunjukkan akan dekatnya ajalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwatan kita di sejumlah contoh hal ya yang menunjukkan dekatnya ajalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan ya terkait dengan dekatnya ajal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu turunnya surat An-Nasr. Turunnya surat An-Nasr. Sampah. Ya, Aisyah. Ayo dong. Yaitu turunnya surat An-Nasr. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Umar, ya di era Umar, ini kejadian di era Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar mengumpulkan senior-seniornya para sahabat yang min ahlil Badr, itu mereka-mereka yang pernah ikut perang Badar, karena ini adalah kebiasaan Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mau mengambil sebuah keputusan besar, ya beliau mendudukkan sahabat-sahabat senior yang ketika Nabi SAW wafat, Nabi SAW ridho kepada orang-orang tersebut. Itu menjadi hal yang mendasar dari keputusan-keputusan Umar radhiyallahu anhu. Umar sekali waktu bertanya kepada mereka, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath?" Apa pendapat kalian? Apa yang kalian pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian besar sahabat senior yang ada bersama Umar mengatakan, Fathul Madaini wal Qusur. Itu menunjukkan kemenangan Islam yang luar biasa. Banyaknya kekuasaan umat Islam di dalam menguasai banyak kota dan menaklukkan banyak kekuasaan. Kemudian Umar setelah bertanya kepada masing-masing tokoh-tokoh senior sahabat ini, Umar pun bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ma taqulu Ibnu Abbas?" Apa pendapatmu Ibnu Abbas? Qala ajal.
Au mathalun duriba li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nu'iyat lahu nafsuhu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang saya pahami dari ayat itu, dari surat itu adalah yaitu dekatnya kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat dengan kematiannya. Di dalam Sahih Bukhari, ya, juga dalam Sahih Bukhari dari Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab memanggilnya di hadapan para sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, dan Umar bertanya, apa pendapat kalian dari firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath? Sebagian sahabat ada yang mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nusirna wa futiha alaina. Ya, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan untuk kita. Sebagian yang lain tidak menjawab. Sebagian yang lain cuma diam saja. Kemudian Ibnu Abbas menyampaikan, setelah itu Umar bertanya kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Apakah seperti itu pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Qala faqultu la. Kata Ibnu Abbas, enggak, saya tidak menjawab yang sama dengan mereka. Fama taqul? Apa pendapatmu terkait dengan surat itu? Qala radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas mengatakan, qala ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lah, yaitu dekatnya ajal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sampaikan kepada beliau. Qala idza jaa nasrullahi wal fath. Disitulah Allah menyampaikan jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah ditaklukkan dan seterusnya. Wa dzalika alamatu ajalik fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu adalah ciri dekatnya ajalmu, ya, maka banyaklah kamu bertasbih memuji Tuhanmu dan beristighfarlah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kemudian apa kata Umar radhiyallahu an? Ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak memahami dari surat ini kecuali seperti yang kamu ucapkan. Ini menunjukkan bahwa sejumlah para sahabat senior seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, memahami seperti yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman, Al-Hafidz menjelaskan ketika menjelaskan tentang hadis ini atau peristiwa ini di dalam Sahih Bukhari, Al-Hafidz menjelaskan di dalam syarahnya, ya, wa fadilatun zahiratun li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ta'thirun li ijabati da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'allimahu Allahu ta'wila wa yufaqihahu fid din. Ini menunjukkan keutamaan yang nyata dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada beliau karena doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma allimhu ta'wil wa faqih, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, buatlah Ibnu Abbas memahami ilmu agama dan ajarkanlah dia pemahaman terhadap tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa fihi jawazu ta'wil al-Qur'ani bima yufhamu min al-isyarat wa innama yatamakkanu min dhalika man rasakhat qadamuhu fil ilm. ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا من القرآن. Ya, di sini juga menunjukkan bolehnya menafsirkan Al-Quran dengan tanda-tanda yang dipahami dari ayat-ayat tersebut, sebagaimana hal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendalam pemahamannya dan ilmunya tentang agama. Oleh karena itulah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Au fahman yu'tihi Allahu rajulan minal Qur'an." Atau pemahaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah seorang, ya, kepada salah seorang pemahaman yang dia pahami dari Al-Qur'anul Karim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dipahami oleh Ibnu Abbas, kenapa dari situ beliau memahami dekatnya ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ka'annahu radhiyallahu anhu akhadhahu min qawlihi ta'ala wastaghfirhu. Seakan-akan, ya, sepertinya
Beliau memahami hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu. Ya, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, diperintahkan untuk beristighfar. Li'annahu kana yaj'alul istighfar fi khawatimil umur. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan istighfar itu sebagai penutup segala urusan. Ya, selalu Allah mengisyaratkan bahwa penutup segala sesuatu itu banyak-banyak istighfar. Ya, maka misalnya penutup sholat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, 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 istighfar. Penutup sholat, istighfar. Ya, keluar dari toilet, ya, dari buang air, ghufrana, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dari kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, penutup majlis istighfar. Ya, dan selalu Allah Subhanahu wa taala ya perintah untuk menyelesaikan semua perkara, termasuk selesai manasik haji, melakukan ibadah haji adalah dengan memperbanyak istighfar. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, "Tsumma afiru min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah." Kemudian pulanglah kamu kemana manusia kembali, ya, ke arah kemana manusia kembali, artinya pulang ke negeri masing-masing, dan beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri ibadah haji dengan istighfar. Dan di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita perintah istighfar adalah petunjuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dekatnya ajalnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan suatu salat setelah turunnya idza jaa nasrullahi wal fath kecuali selalu beliau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, segala puji bagimu ya Allah, ampuni aku. Ini selalu beliau membaca itu ketika rukuk dan sujudnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Surat An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath, adalah surat terakhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, ya, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Ubaidillah ibnu Abdullah ibn Utbah. Beliau berkata, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Ta'lamu akhir suratin nazalat minal Qur'an, nazalat jami'an." Tahukah kamu satu surat yang turun di dalam Al-Qur'an yang merupakan surat terakhir yang turun dan dia turun secara utuh? Maka dijawab oleh Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, "Naam, aku tahu." Yaitu firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Firman Allah ini. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Shadaqta." Kamu benar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak menafikan sejumlah riwayat, ya, sebagaimana dari Barra' bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa surat yang terakhir di dalam Al-Qur'an adalah surat At-Taubah, ya. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal jam'u bainahuma anna akhiriyata suratin Nasr nuzuluha kamilatan bi khilafi bara'atin fa inna ghalibaha nazala fi ghazwati Tabuk wa hiya akhiru ghazawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mendudukkan tentang dua asar ini bahwa yang terakhir turun, benar-benar terakhir turun secara utuh adalah surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Berbeda dengan surat At-Taubah yang mayoritasnya turun terkait dengan perang Tabuk yang merupakan perang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat yang pertama akan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, isyarat pertama tentang dekatnya ajal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu turunnya firman Allah surat An-Nasr. Masih ada sejumlah isyarat yang kita akan kaji
ya di dalam hal ini ya terkait dengan dekatnya ajal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di dalam buku ini ada 7 isyarat yang beliau sampaikan, beliau tunjukkan, seakan-akan itu semuanya menunjukkan akan dekatnya ajal beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang insya Allah kita akan mengkaji lebih dalam pada kajian kita yang akan datang. Sampai di sini ikhwafillah, jika ada yang mau ditanyakan falyatafaddal. Barakallahu fikum. Oh, barakallahu fiik Ustazana, Masya Allah, jazakallahu khairan, ahsanal jazaa atas pengarahannya ataupun juga bimbingannya pada malam hari ini, isyarat-isyarat dekatnya ajal baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, sesi tanya jawab, dan kami persilahkan kepada jamaah yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui chatbox di Zoom meeting ini ataupun juga tombol raise hand. Dan tadi di tengah kajian sudah ada yang menyampaikan pertanyaan melalui chatbox di Zoom meeting ini. Setelah itu kami akan persilahkan jamaah yang bertanya melalui raise hand ataupun juga interaktif. Yang pertama pertanyaan dari Melaka Malaysia dari Bapak Hirs Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Kang Z, sebelum mana antum jawab pertanyaan, nyampaikan Ya. pertanyaan, boleh bantu aktifkan kamera Anda, Kang Z? Oh, baik Ustaz Afwan. Sebentar. Oh, tadi sempat keluar Ustaz ya? Kamera sempat anak off-kan sebentar, tapi anak ketika Oh, aktifkan balik tidak bisa. Oh, nah. ya, Afwan. Baik, Bentar jelas. Ustaz. Dah, Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Sudah Ustaz. Sudah Jelas. terlihat sekarang. Masya Allah. Baik, pertanyaannya yang pertama, bilakah tahun wafat Usamah dan di zaman pemerintahan siapa? Gitu. Tahun wafat Usamah dan di zaman pemerintahan siapa? Ya, Anak informasi. tidak ingat secara spesifik. Insya Allah nanti anak cari informasi terkait dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Anak tidak ingat secara spesifik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pertanyaan Nah, berikutnya, apakah ada catatan sejarah berkenaan sikap Usamah bin Zaid apabila berlaku perselisihan antara Aisyah dan Ali dan Muawiyah? Mohon penjelasannya, Ustaz. bagaimana sikap? Pasti ada, tapi juga anak tidak ingat secara spesifik karena yang terlibat di antara para sahabat radhiyallahu anhum di dalam era itu tidak terlalu banyak. Ya, sebagian besarnya malah menarik diri untuk tidak terlibat secara terutama terkait dengan Muawiyah. Ya. Dengan Aisyah radhiyallahu anha malah jauh lebih sedikit lagi. Kenapa? Karena peristiwa antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha itu terjadi sepulang Aisyah dari haji. Jadi keberangkatannya bukan dari Madinah, sehingga tidak banyak sahabat yang ikut serta dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat itu, karena Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu pun juga sudah memindahkan pusat kepemimpinan itu ke Kufah, ya, dari kota Madinah dipindah ke Kufah. Maka otomatis menunjukkan bahwa sedikit sekali para sahabat yang menyertai Ummul Mukminin Aisyah pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik. Demikian Pak Hir Hamzah jawaban dari Ustazuna Ali Hasan Babadir hafizahullah. Selanjutnya kami persilakan kepada Abi Yahya yang sudah raise hand untuk menyampaikan pertanyaan. Tafadhol Abi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan mengenai nabi palsu gini Ustaz ya. Nah, Nah, kalau sekarang ini kan terutama ini di negara kita ini kan banyak gitu Ustaz, orang-orang yang muncul kayak begitu. Itu hukumannya yang pantas itu apa sih? Kalau dalam syariat Islam itu apa? Kan di negara kita ini kan bahkan orang yang ngaku bisa ngomong sama malaikat, sama Tuhan, sama Allah saja pengikutnya banyak gitu, dan dijaga ketat ininya majelisnya. Itu seharusnya bagaimana Ustaz kalau dalam kayak begini? pengaku nabi palsu hukumannya mati. Oh, dihukum mati ya.
Nah, Udah, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi barakallahu wabarakatuh. fiik, Abi Yahya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Berikutnya kami persilahkan pada jamaah yang masih ingin menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui chat box di Zoom meeting ini ataupun juga dapat disampaikan secara langsung melalui tombol interaktif dengan cara mengklik tombol raise hand. Em, Pertanyaan melalui chat box di Zoom meeting ini. Ya, sebentar saat. Baik, mohon maaf ini pertanyaannya di luar tema, Ustaz. Mohon izin. Ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana tanda-tanda Allah murka pada makhluknya atau manusia? Apakah Allah menerima taubat orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti berzina yang sudah dilakukan berulang-ulang? Demikian Ustaz pertanyaannya. Allah yabarik fiik. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala ar-ra'ufur rahim. Maha pengasih, maha penyayang, maha penyantun terhadap hambanya al-halim. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu hambanya berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melihat perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Dan Allah mendiamkan. Dalam arti mendiamkan itu Allah tidak segera menurunkan azab kepada mereka. Itu sudah menunjukkan bagaimana luasnya maha ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di saat yang bersamaan, Allah masih memberikan rizki, memberikan nikmat kepada hamba tersebut. Allah tidak memutus rizki dan nikmatnya kepada dia. Allah masih menyayanginya. Allah masih bahkan memberikan taufik dan hidayah. Sehingga hamba itu terinspirasi, mendapatkan gagasan, ide, dan inspirasi hidayah untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pertanyaan tadi yang disampaikan, jika seseorang telah terlalu banyak berbuat maksiat dan dosa, ya misalnya banyak berzina, apakah mungkin dia diterima taubatnya oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, di antaranya Allah menyampaikan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Bahwa di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah yaitu mereka yang tidak berdoa kepada Allah, kepada Tuhan yang lain selain Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang berhak, dan tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, berbuat syirik, membunuh, berzina, maka dia terjerumus dalam dosa yang besar. Akan dilipat gandakan baginya pada hari kiamat azab untuknya, dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang mau bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan mengganti dosa-dosanya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang mau bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maksudnya di sini adalah bahwa setelah dia bertaubat kepada Allah, dia mengisi hari-hari hidupnya di dalam taubatnya dengan iman dan amal soleh, memperbaiki diri, menyesal atas masa kelam dirinya, menyesal akan keburukan-keburukan tersebut, memohon kepada Allah dengan penuh komitmen dan janji kepada Allah untuk tidak mengulangi, ya, untuk tidak mengulangi masa-masa kelam itu. Memohon kepada Allah kekuatan hati, kekuatan iman, keteguhan untuk tetap istiqamah di atas jalannya. Maka Allah akan mengganti dosanya, bukan cuma dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semoga orang yang bertanya dan siapapun dari kaum muslimin yang merasa dirinya kotor, merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah, bersyukurlah kita sebagai hambanya. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang tidak menganggap orang-orang yang berdosa itu sebagai
bukan hambanya. Bahkan Allah masih menganggap orang-orang yang berdosa itu sebagai hambanya. Sampai Allah menyampaikan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, yang banyak dosa. Allah memanggil orang-orang yang banyak dosa itu dengan hambanya. Allahu Akbar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah masih memanggil kita yang banyak dosa dengan hamba-hambanya. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fiik dan mudah-mudahan kepada yang bertanya Allah bukakan pintu ampunan dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Barakallahu fiik. Ya Selanjutnya Rahman. pertanyaan masih di hadir dari kolom chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya apakah dibenarkan secara syar'i apabila ada seseorang minta maaf kepada saya dengan mengatakan, maaf maafkan saya ya kalau ada salah sama kamu, tanpa menyebutkan spesifik kesalahannya apa, dan apakah boleh saya menanyakan kepada orang tersebut kesalahan apa yang dia perbuat kepada saya? Begitu saya bertanya. Nah, apakah sah atau benar secara syar'i misalnya orang yang mengatakan seperti itu? Benar, boleh-boleh saja. Ketika seorang minta maaf kepada kita terkait dengan kesalahan yang dia tidak sebut secara spesifik, ya. Dan sebaiknya ya kita maafkan, antum maafkan itu. Walaupun antum tidak tahu kesalahan apa yang telah dia perbuat. Ya, maafkan saja. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah mencintai sifat pemaaf. Maafkan saja. Tidak perlu tidak perlu antum merasa berat, apalagi harus tahu dulu kesalahan apa yang dia perbuat baru kita mau memaafkan. Tidak perlu seperti itu. Jadilah seorang yang pemaaf dengan harapan semoga Allah memaafkan kita. Ya. Jadi apakah harus mempertanyakan atau boleh? Tidak perlu bertanya. Ya, jangan nanya. Sebaiknya biarlah kita nggak tahu kesalahan apa yang telah dia perbuat kepada kita. Toh kesalahan yang diperbuatnya tidak membuat kita menjadi orang yang kehilangan salah satu anggota tubuh kita. Tiba-tiba tangan kiri saya hilang nih, tangan kanan saya nggak ada misalnya. Mata jadi buta, telinga jadi hilang satu misalnya sebelah. Selama tidak ada dampak-dampak yang kita rasakan, apa yang berkurang dari saya? Nggak ada. Dia punya salah apa? Allah alam mana nggak tahu. Udah maafkan saja. Maafkan, ikhlaskan. Allah alam besar. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya dan nasihatnya. Dan berikutnya masih pertanyaan di kolom chat Zoom meeting ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya mau ber, eh, ap- saya mau bertanya Ustaz, apabila ibu saya berkurban hanya cukup untuk satu orang, tapi ibu ya. saya memilih kurban atas nama saya. Padahal setahu saya kalau beribadah, contohnya kurban, apabila cukup untuk satu orang, dahulukan diri sendiri terlebih dahulu. Karena ini merupakan ibadah. Bagaimana tanggapan Ustadz? Apakah pendapat saya ini salah? Demikian Ustadz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Sebetulnya berkorban itu bukan untuk satu orang, tapi satu keluarga. Satu keluarga. Jadi ibu antum yang bertanya berkorban, ya untuk penamaan hewan korban itu ke panitia korban dinamakan atas nama salah satu anaknya itu boleh-boleh saja. Tapi itu konteksnya adalah bukan dia berkorban atas nama salah satu anaknya itu di hadapan Allah lah. Itu adalah korban ibu untuk satu keluarga itu. Ya, korban itu bukan untuk satu person, bukan satu individu, tapi satu keluarga. Jadi itu sudah benar apa yang dilakukan oleh ibu antum. Adapun apa yang beliau lakukan nanti didaftarkan atas nama si fulan ya salah satu nama anaknya, boleh-boleh saja. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala adalah korban si ibu untuk dirinya dan keluarganya. Allah alam besar. Jadi itu one for all Ustadz ya. One for all. Masya One for Allah. all. Benar kan Baik, gitu. selanjutnya pertanyaan masih hadir dari kolom chatbox di Zoom meeting ini. Ehm, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustadz,
Nah, Apabila ibu terlanjur mengucap doa jelek untuk anaknya dan ternyata hmm, terjadi apa yang diucapkan oleh ibu tersebut, bagaimana doa atau zikir syar'i agar dapat menghapus doa jelek tersebut? Demikian pertanyaannya. nah, bagaimana supaya mengangkat dampak doa itu gitu. Iya, betul, Ustaz. Nah, subhanallah, itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan sekali-kali kamu berdoa kesialan untuk dirimu. Jangan pernah berdoa kesialan untuk anak-anak. Jangan pernah berdoa kesialan untuk keluarga. Jangan sampai kalian ketika berdoa seperti itu bertepatan dengan salah satu waktu yang mustajab, Allah kabulkan. La haula wala quwata illa billah. Maka sekesal apapun orang tua terhadap anaknya, sejengkel apapun, jangan sampai kepancing lisan ini mengucapkan kalimat yang buruk terhadap anak. Ya, mungkin Allah alam apakah pernah mengisahkan bahwa tidak ada anak itu tumbuh normal-normal saja. Kalau anak itu dalam arti normal ya, dan dia tidak punya masalah kejiwaan tertentu, pasti ada satu fase era atau zaman di mana kita itu menjadi anak yang begitu menggodanya bagi orang tua kita. Sangat mengganggu, sangat menggoda. Menjadi mungkin fitnah bagi orang tua karena nakalnya. Ya, Allah alam bisawab, anak pun merasakan mungkin anak pernah ada di fase seperti itu. Di mana sebagai seorang anak, mungkin begitu menggodanya orang tua. Menggoda terhadap orang tua anak. Tapi anak ingat orang tua, ibu anak rahimahullah, ketika sambil marah sekalipun, sambil mungkin mukulin anaknya, itu sambil mengatakan anak soleh, anak hidayah, anak soleh, anak hidayah. Itu sangat, padahal ibu anak rahimahullah, beliau sekolahnya SD kelas 2 nggak selesai. Ya, tapi sambil marah itu selalu mengucap anak soleh, anak hidayah. Semoga jadi anak soleh, semoga anak yang selalu dapat hidayah. Dan juga ketika mungkin kesalnya di puncak kekesalannya itu selalu yang beliau ucapkan itu innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini sering Anda duplikasi atau Anda ceritakan ke kajian atau bahkan Anda terima sampaikan ke istri Anda. Ya, karena setiap kita pun akan menghadapi satu fase di mana anak kita itu mengalami fase ujian yang menggoda luar biasa dari anak-anak kita. Tapi kekesalan itu harus satu munculkan dengan doa. Semoga kamu dapat hidayah. Semoga kamu jadi anak soleh. Semoga Allah. Ya artinya gini, optimisme orang tua itu ada sejumlah anak yang dia itu besar dengan nakal. Tapi ternyata ketika nanti dia dewasa, anak ini yang memberikan peran besar untuk mensupport orang tuanya. Ya, semangat istilah pepatah sebagian orang-orang dulu ada anak-anak yang nakalnya itu dihabisin ketika remaja. Ketika remaja nakalnya Masya Allah, tabarakallah. Tapi ketika dia menginjak dewasa, udah nggak ada nakal-nakalnya lagi. Udah habis ketika remaja. Ya, ini baik. Itu optimisme seorang orang tua ya terhadap kenakalan anak-anaknya. Harus penuh dengan optimisme. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur mengucapkan doa yang buruk dan qadarallahu masya'afa'al terjadi itu terhadap anak? Bertaubat kepada Allah. Ya, selama ibunya masih hidup, pintu langit masih kebuka. Doa seorang ibu bagi anaknya seperti doa seorang nabi bagi umatnya. Pintu langit masih kebuka, nggak ketutup. Terus minta kepada Allah Rabbul Alamin. Dan banyak sedekah. Banyak sedekah. Karena sedekah tersembunyi itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, sangat bermas sekali pelajaran ini khususnya bagi eh, kami gitu ya, yang masih menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Dan tadi betul sekali Ustadz, apa namanya, luar biasa sekali godaannya untuk seorang ayah, apalagi seorang ibu gitu ya, di masa-masa anak-anak kita lagi lucu-lucunya ini, eh, agar tidak terpancing untuk mengatakan sesuatu yang tidak baik. Karena Taib sedikit untuk pengalaman Kang Zee, ini kejadian seminggu ini.
Salah satu anak panggil guru ngaji untuk beliau. Ya, Hmm. anak panggil guru ngaji untuk membantu anak untuk mengajari ngaji anak-anak. Salah satunya, Hmm. godanya Masya Allah, tabarakallah. Di jam ngaji nggak ada. Anak keliling komplek nyari dia. Subhanallah ketemu. Anak bawa naik motor. Anak bawa ke masjid. Ustadz nih anak. Tolong ajarin dia nanti besok begini, ini tolong bimbing dia. Karena kalau saya di rumah, saya panggil langsung hilang dia. Ya. Subhanallah. Anak ingat banget. Anak taruh di depan ustadznya, dia ngambil mushaf, duduk di depan, ikut antrian di antara murid-murid yang lagi nunggu. Anak keluar dari masjid itu. Hmm. Keluar dari masjid, insya Allah selang kurang lebih 5-10 menit adzan Isya. Anak adzan Hmm. Isya, anak sholat di masjid. Kemudian ibunya, istri anak dapat chat dari ustadznya yang tadi anak antar anak ini. Hmm. Si Fulan mana? Kok belum ngaji? Jadi ketika anak keluar dari masjid, dia ngilang juga. Masya Allah. Masya Allah. Ngilang juga. 5 menit anak pergi, 5 menit ngilang juga. Subhanallah. Ya. Iya, Ini setiap kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. betul, Ya, tidak ada yang betul. tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat itu ya bahwa jerih payah itu Allah ingin melihat jerih payah kita. Tapi jangan Iya, pernah bersandar kepada jerih payah kita. Tawakal ke Allah yang menguasai fisik, hati, diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita dan semua umat manusia, Allah Rabbul Alamin. Ya, yang iya, menguasai itu Allah. Jadi minta ke Allah yang betul, menguasai hati kita, menguasai hati anak-anak kita. Minta kepada Allah, ya Allah lindungi dia, jaga, beri hidayah kepada dia. betul, 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 Ya, betul, jangan Ustaz. tawakal kepada ikhtiar kita, tawakalnya ke Betul, Allah Subhanahu wa taala. betul, betul sekali, Ustaz. Iya, ya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tidak sedikit, bahkan asatid, bahkan juga Syekh Sudais ya, Ustaz ya. Nah, Banyak ceritanya itu ya, begitu. banyak Bagaimana contohnya. spesialnya masa kecilnya sampai ibundanya marah, tapi marahnya dengan kata-kata yang baik ya. Pergilah ke Masjidil Haram gitu. Ternyata jadi imam gitu Masjidil Haram ya, Masya Allah. Baik, Allah semoga Allah Ta'ala. SWT membimbing kita, menuntun kita dengan lisan-lisan yang baik, doa-doa terbaik untuk putra-putri kita. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, Ustaz, kami ingin eh, oh, Afwan, ini ada satu lagi pertanyaan. Dua rupanya Ustaz ya ini ya, masih ada dari WA. Ala sana. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya, Ustaz, apakah ada ancaman dalam Islam bagi istri yang ingin tahu apa saja yang suami lakukan dengan memeriksa HP atau tanya kepada teman-temannya karena suami ini tidak terbuka atau suka berbohong. Demikian saya pertanyaan yang pertama. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah itu berdosa? Insya Allah tidak berdosa karena kondisi yang disampaikan. Ya, selama apa yang disampaikan itu benar, suami itu suka berbohong, ya, dia menutupi banyak hal. Padahal seharusnya menutupi diri itu dari orang luar, bukan dari orang dalam. Kunna libasul lakum antum libasul lahun. Ya, bahwa istrimu adalah pakaian untukmu, kamu adalah pakaian untuk dia. Artinya yang menutupi aib, keburukan, aurat kita, istri kita. Demikian pula yang menutupi keburukan dia, kita. Ya. Kalau sosok yang paling dekat yang sampai Allah ibaratkan seperti pakaian, itu pun kita punya jarak dengan dia, ini menunjukkan adanya masalah. Masalah besar, masalah komunikasi yang luar biasa. Dan takutnya, naudzubillah, itu adalah produk munculnya suatu pengkhianatan. Pengkhianatan yang timbul ya dari situ sehingga menyebabkan istri muncul kecurigaan, mulai memata-matai, membongkar handphonenya dan lain sebagainya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang wanita itu kepekaan ya di dalam rasanya. Bahkan bisa jadi seringkali walaupun sepandai apapun seorang suami itu menutup-nutupi dirinya, tiba-tiba istri itu seakan-akan melihat kejadian apa yang dilakukan oleh suami di dalam mimpinya.
Seakan-akan seperti itu. Dan ini ikhwatal iman dari pengalaman anak apa namanya, menjalani sejumlah konseling dengan pasangan, ya, anak melihat bahwa eh, masalah pengkhianatan di dalam rumah tangga itu diawali dari buruknya komunikasi, ya, buruknya komunikasi suami istri. Yang mereka itu ya bukan tidak ada komunikasi, ya mungkin mereka terbuka komunikasi satu dengan yang lainnya, tapi komunikasi yang eh, dari hati ke hati, komunikasi yang dibangun atas rasa cinta, sakinah, mawaddah, warahmah, itu sudah pudar. Ya, yang ada komunikasi yang sifatnya rutinitas. Ya, ini dibayar, itu lakukan, ini tugasmu, ini tugas saya. Hal-hal yang sifatnya job desk. Ya, seperti sebuah perusahaan, atasan terhadap bawahan dan partner terhadap partnernya. Yang artinya ini termasuk yang Anda istilahkan sebagai keburukan di dalam komunikasi dalam rumah tangga. Yang harusnya suami istri tetap harus memiliki momen di mana mereka membangun komunikasi positif antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi di mana mereka tetap menjalin, memunculkan mawaddah warahmah di antara mereka. Kejujuran tetap dijaga, perasaan yang tetap terjaga, bahwa romantisme yang tetap terjaga itu sesuatu yang tidak boleh pudar walaupun usia pernikahan itu sudah puluhan tahun, ya. Dan itu yang diajarkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan rasa cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap membara terhadap Khadijah radhiyallahu anha, walaupun Khadijahnya sudah wafat. Ya, cinta Nabi tetap ekspresif sampai beliau mengatakan kepada Aisyah, ini ruziqtu hubbaha, aku mendapatkan rizki dari Allah berupa cintanya, cintaku kepadanya, sampai beliau mengekspresikan itu sebagai rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kepada kita perlunya memperbaiki gaya komunikasi kita, bahwa memang harus kita berkomunikasi dengan pasangan itu dengan komunikasi yang rutinitas, ini dibayar, itu lakukan, tanggung jawab, ini dan lain sebagainya, tanggung jawab suami terhadap istri, istri terhadap suami. Tapi di luar itu, kalimat sayang, cinta, perasaan yang tersampaikan, ya, kemudian apa namanya, kekhawatiran yang terselesaikan, dalam arti ketika ada kekhawatiran, kecurigaan, itu diklarifikasi dengan cara yang ma'ruf, ya. Dan ini alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan tidak lama lagi anak sedang membuat sebuah teknik atau cara yang anak beri nama dengan Journey to Sakinah, ya. Di situ anak lagi siapkan sejumlah cara yang insya Allah bisa memberikan sebuah solusi bagi rumah tangga yang kesannya atau rasanya komunikasi mereka itu mandek satu dengan yang lainnya. Anda buat sebuah teknik tertentu yang insya Allah itu mengurai, ya, dengan misalnya Anda ajarkan sejumlah pertanyaan yang membangkitkan perasaan satu dengan yang lainnya, seperti misalnya apa sih yang membuat kamu ini suka kepadaku dan menjadikan aku sebagai pasanganmu, ya, sebutkan 3 hal saja misalnya, yang 3 hal tersebut yang menjadi alasan kamu memilih aku menjadi pasanganmu, dan kemudian saat ini hal tersebut sudah mulai tidak terlihat olehmu, ya, artinya mulai pudar, mulai nggak dilihat lagi oleh pasangan. Itu untuk memunculkan memori masa lalunya dan membangkitkan rasa. Dan ketika dijawab, Anda sampaikan sebuah teknik, ya, bahwa ketika disampaikan, dijawab, ya dengarkan dengan baik dan ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan, dan atau direspon dengan pelukan misalnya. Yang itu semuanya di antara bentuk-bentuk bagaimana suami istri itu tetap menjaga hubungan baik di antara mereka, komunikasi yang tujuan besarnya adalah tetap menjaga dan menumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, apakah Masya Allah. salah? Karena ada alasan, insya Allah nggak salah. Karena memang insya Allah itu mungkin karena beralasan, nggak dosa. Ya, dan Anda berharap semoga ini tidak berlarut. Yang perlu dibuka adalah mulai menjalin komunikasi yang positif suami istri untuk membangkitkan lagi perasaan cinta di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz, untuk Journey to Sakinah itu dalam bentuk buku atau pelatihan, Ustaz? Training atau daurah gitu ya, Ustaz ya? Sudah hampir
sudah finish sebetulnya secara konsep 100%. Eh, Besok siang Ana lagi meeting dengan tim produksinya. Masya Allah. Bentuknya sebuah game board, Kang sih. Uh, Masya Allah. Penasaran nih. Insya Allah. Insya Allah Baik, mudah-mudahan. baik. Mudah-mudahan dilancarkan segera Ya, nah, sesuatunya ya. saja. Segera segera rilis. Baik, Ya, Barakallahu Karim. Fiik. Selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi, Ustaz. Pertanyaan. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada kewajiban berkurban untuk wanita karir? Saya ibu bekerja dan suami saya setiap tahun selalu berkurban. Setiap Oke. bulan saya memberikan bulanan kepada orang tua untuk biaya hidup dan setiap tahun saya selalu memberikan uang kepada orang tua untuk membeli hewan kurban. Jadi alhamdulillah orang tua setiap tahun bisa berkurban dari uang saya. Begitu Ustaz pertanyaannya. Anti karena masih bersuami dan suami juga menafkahi Anti yang ada pahami dari pertanyaan itu, Anti masih diberi nafkah oleh suami. Ketika suami berkorban, Anti sudah tidak wajib lagi untuk berkorban karena korban yang dilakukan oleh suami mewakili Anti dan sekeluarga. Cukup seperti itu. Adapun yang Anti korbankan, yang Anti berikan kepada orang tua adalah sedekah Anti untuk orang tua. Itu insya Allah Anti mendapatkan pahala dari situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijelaskan, sudah dijawab oleh Ustaz. Dan sebelum diakhiri kajian, kami ingin mengetahui informasi Ustaz untuk nanti jika kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun ini sudah rampung, sudah selesai dibahas, eh, apakah akan dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lain yang dulu Ustaz pernah mention ada beberapa referensi untuk dibahas yaitu Syama'il Muhammadiyah, kemudian Sirah Sahabah, Tarikh Rasulullah Ya, SAW atau Kisah Nabi dan Para Rasul. Kira-kira ya. mana ini Ustaz, Insya Allah rencananya? anak akan memulai dengan kisah Ummahatul Mukminin. Ummahatul Mukminin ya. Ya. Kita akan masuk pembahasan tentang wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah SAW. Ya, kita akan Baik, membahas baik, tentang kisah wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah SAW. Jadi kita akan membahas baik. tentang satu persatu. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Baik, Dan itu pun baik. insya Allah mungkin setahun kan sih. Oh itu ya, Masya Iya, bukan Allah. singkat, nggak singkat kan sih, karena bukunya juga kurang lebih segini, kurang lebih ya, nggak setebal ini tapi kurang Setebal lebih. itu ya. Iya. Masya Allah. Baik ya, baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, sebelum ditutup, berkenan memberikan nasihat terakhir di malam hari ini, nasihat penutup Nah, di kajian malam ini. Apa dong Ustadz? Allah ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah materi kita ya yang akan datang adalah ciri-ciri dekatnya ajal Nabi kita Muhammad SAW. Ya, beberapa ciri-ciri dekatnya ajal Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang beliau tunjukkan dari sikap-sikapnya, dari ucapan-ucapan beliau, dari sejumlah isyarat yang beliau sampaikan, ya seakan-akan menunjukkan bahwa dekatnya ajal Nabi kita Muhammad SAW. Kita telah membahas salah satunya yaitu turunnya firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath" dan seterusnya. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dan semakin kita melihat ya semakin dekatnya ajal Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mendapatkan hujanan pesan yang luar biasa. Bahkan nanti ketika kita masuk kepada hari-hari terakhir Nabi kita Muhammad SAW, di 5 hari terakhir wafatnya beliau, Nabi kita Muhammad SAW selalu menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Dan tidak sedikit para ulama yang akhirnya pun mengumpulkan pesan-pesan Nabi SAW sebelum wafat ini, di 5 hari terakhir sebelum wafatnya, di dalam risalah tersendiri. Karena memberi nilai-nilai yang sangat mendalam, ujangan-ujangan yang sangat luar biasa. Yang sedihnya bagi para orang-orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bersedih. Kenapa sedih?
Karena sejumlah pesan-pesan itu banyak dilanggar oleh umat. Antum ketika memiliki orang yang sangat antum cintai, ayah atau ibu misalnya, yang sebelum mereka wafat, mereka meninggalkan suatu pesan, wasiat, pesan. Pasti antum akan menjaga pesan itu sebaik mungkin, sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Karena apa? Cinta. Cinta yang besar kepada orang tua yang membuat kita menjaga wasiat tersebut. Namun, ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelang wafatnya meninggalkan sejumlah pesan, dan kemudian kita mendapati orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Rasulullah SAW malah melanggar pesan-pesan itu, di sini semakin terbukti benarnya atau tidak benarnya klaim cinta itu kepada yang keluar dari lisan dan hati mereka. Karena ketika seorang itu mengatakan cinta dengan benar, dia akan setia dengan wasiat Rasulullah SAW, menjaga wasiat-wasiat tersebut. Insya Allah kita akan sampai juga ke sana. Dan barakallahu fiik, jazakallahu khair. Ana memang menyiapkan dua materi, ya. Materi yang pertama, Ana sempat kepikir apakah mengulang kembali pembahasan sirah ini dari awal dengan risalah yang berbeda, dengan buku yang berbeda sehingga memiliki pendekatan yang berbeda juga, atau melanjutkan kepada sirah sahabat atau sahabiyah. Ya, namun ketika Anda melihat mungkin untuk pelengkap kesempurnaan sirah Nabi kita Muhammad SAW, kita perlu melihat dari POV yang berbeda, ya, yaitu mungkin dari sudut pandang ummahatul mukminin, ya, dari kehidupan personal orang yang terdekat dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang derajatnya yang disebutkan oleh para ulama, derajat mereka melebihi derajatnya para nabi di surga. Siapa? Ya ummahatul mukminin radhiyallahu anhum. Kenapa mereka melebihi derajat para nabi? Jelas seseorang akan dikumpulkan bersama pasangannya. Dan derajat tertinggi di surga adalah derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau akan tinggal di sana bersama ummahatul mukminin di jannah. Artinya derajat ummahatul mukminin di atas derajat seluruh nabi, seluruh rasul. Karena mereka pendamping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik Ustazuna. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini akan segera ditutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ustaz, sekaligus juga menyampaikan, memaparkan materi kita pada malam hari ini. Dan tentu saja tadi pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan telah dibahas, telah dijawab dengan detail, dengan terperinci. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut menambah wawasan ataupun juga tokoh Islamiyah kita untuk kehidupan kita. Insya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih jazakumullah khairan pada Ustazuna Ali, dan mudah-mudahan itu semua menjadi pahala jariah bagi Ustaz serta keluarga Ustaz pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Akhir kalam kami akan pungkas, ada sebentar, ada pengumuman untuk ya, pengumumannya kepada jamaah yang eh, hadir pada malam hari ini yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp Bumiku Mengaji, kami persilahkan untuk mengklik tautan yang terdapat pada chatbox Zoom Meeting ini yang telah kami sampaikan melalui chatbox Zoom Meeting ini. Insya Allah untuk tautan grup WhatsApp Bumiku Mengaji kami sediakan dua lain, yaitu tautan untuk grup Ikhwan maupun juga grup Akhwat. Akhir kalam, atas nama grup Bumiku Mengaji yang telah berupaya dan berikhtiar untuk menghadirkan kajian pada malam hari ini sehingga dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan tertib. Mengaturkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan kepada Ustaz Zuna Ali sekaligus juga kepada jamaah setia Bumi Mengaji. Barakallahu fikum. Akhir kalam, marilah kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Barakallahu fiik. fiikum. Selamat Jazakumullahu khairan. istirahat. Amin. Wa barakallahu fiik Ustaz. Hayakallah Ustaz. Baik.